mengerjakan tugas tersebut atau praktek tersebut dalam bentuk PowerPoint. Kebetulan kan saya belum pernah membuat ini. Maka tutorialnya yang pertama, kalian cari dulu bahan judul yang yang sudah saya bagikan, apa sebenarnya materi praktek kalian. Kalau sudah kalian cari di internet atau misalnya di buku catatan dan lain sebagainya, ketiklah dia di Microsoft Word, bisa diketik di Microsoft Word atau bisa juga kalian tulis. Contoh misalnya yang saya buat di sini adalah judulnya keamanan data dalam jaringan. Setelah ada bahannya ini, inilah kita masukkan nanti ke PowerPoint, lalu dibuat dalam bentuk persentase. Nah, bagaimana caranya? Bukalah Microsoft PowerPoint seperti ini, Microsoft PowerPoint. Di Microsoft PowerPoint itu dia lembar kerjanya itu berbentuk slide, ya, berbentuk slide ini. Bisa kalian lihat di sini. Lalu yang berikut juga di sini ada, misalnya ini contoh, inilah lembar kerjanya. Yang pertama ada click to add detail, ini bisa kita buat judulnya di sini, lalu di sini teksnya. Kalau mau kita tambah dia slide-nya, ini ada new slide di sini. Tinggal kita klik dia, maka akan muncul slide-nya di bawah ini. Klik lagi, tambah nanti slide-nya di sini. Itu dia. Lalu kita masukkanlah di sini contoh tadi keamanan data dalam jaringan. Tinggal kita copy ini, lalu kita masukkan di sini keamanan dalam jaringan. Kita susun dia bagus, kita desain. Bisa juga nanti diedit warnanya tergantung kebutuhan. Lalu misalnya di sini buatlah nama kelompoknya, misalnya oleh siapa, misalnya yang pertama ketik nama yang pertama siapa, lalu nama yang kedua oleh siapa. Ini dia. Lalu buat lagi misalnya bagian yang pertama pengertian, misalnya pengertian keamanan data. Contoh misalnya keamanan data itu apa? Ya, keamanan data itu apa? Misalnya ini saya tambah pengertian keamanan data. Ini bisa kita buat dia di pinggir. Lalu kita ketikkanlah di situ keamanan data itu apa dia di sini, di slide yang di bawah ini kita hapus seperti ini. Pengertian keamanan data itu dia di slide pertama. Lalu di slide kedua kita buat lagi. Nah, ini secara umum ada dua jenis aktivitas terhadap hacking. Kita masukkan ini. Kita geser dia ke bawah. Lalu kita masukkanlah yang pertama itu apa? Yang pertama adalah hacking. Ini hacking. Lalu keterangan hacking itu apa? Bisa kita buat di sini. Saya hapus. Lalu yang kedua adalah tracking. Kita buat keterangannya di bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah kita buat ini, misalnya contoh mau kita tambah lagi slide, tinggal kita klik di sini nih slide. Nah, ini sudah ada 4 slide dia. Ya kita masukkan lagi ini. Ada beberapa hal tentang penyusupan seperti ini misalnya. Kita masukkan lagi. Bisa kita perkecil.
Kita sesuaikanlah dengan tampilan yang kita atur. Lalu kita buat lagi keterangan yang pertama, ada spoofing misalnya. Lalu yang kedua ada, kita buat keterangan spoofing ini apa. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah tentang scanner. Lalu kita tambah lagi, kita buat di sini karena ini lanjutan ya, kita buat keterangannya lanjutan. Nah, saya bisa perkecil seperti ini. Lalu kita lanjut nomor 3. Nomor 3 dengan nomor 4 tinggal kita copy paste. Begini kita atur. Nah, kita selesaikanlah materinya sampai selesai. Kalau sudah selesai misalnya disusun seperti ini, selanjutnya kita membuat beberapa bagaimana cara menampilkannya. Yang pertama adalah masalah desain. Kita buatlah background desainnya apa. Contoh misalnya saya pilih ini atau yang bentuk seperti ini. Tinggal saya klik, nanti dia berubah ya untuk semua halaman seperti ini. Ini tergantung kepada kita. Atau misalnya kalau nggak nampak dia jelas, kita ganti bisa. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah, bisa juga misalnya kita pilih sesuai dengan gambar yang kita inginkan ya, dari background ini, dari background, lalu format background, lalu ini tinggal kita pilih dari file ini gambar yang tersimpan di komputer itu bisa kita buat. Nah, kebetulan di sini nggak ada gambar. Nah, itu dia caranya. Saya hanya membuat gambar bawaan daripada yang sudah tersedia di komputer. Nah, setelah kita buat misalnya backgroundnya ini, yang berikutnya kita buat lagi ke transitionnya. Transition ini bisa dia dibuat per slide. Transition itu nanti bagaimana cara menampilkan daripada slide tersebut. Contoh, misalnya ini slide pertama saya pilih ini. Slide kedua tinggal saya klik. Tinggal saya klik ini. Saya pilih misalnya ini. Slide ketiga saya pilih lagi slide keempat, saya pilih ini. Nah, slide kelima saya pilih. Nah, jadi kalau sudah ada bintang-bintangnya di sini berarti itu sudah punya slide transition dia. Lalu kalau misalnya saya jalankan nanti yang akan dimunculkan dia adalah bagaimana penampilan slide-nya ya. Contoh misalnya nah seperti ini. Lalu lihat ya. Jadi ketika dia misalnya muncul, begitulah bentuk daripada transition-nya ketika dia muncul itu.
Lalu yang berikutnya yang perlu kita buat lagi adalah mengenai animation teksnya. Bagaimana teksnya kita munculkan. Contoh misalnya ini. Jadi di blok dulu dia, di blok, lalu pilih dari animation ini, lalu kliklah ini. Lalu misalnya nama ini, kalau mau misalnya satu-satu dibuat blok dia satu-satu, lalu pilih dia. Harapan saya jangan terlalu lama dibuat. Nah, lihat, perhatikan nomor-nomornya ini. Nomor 1, di sini dia ada muncul 1, 2, 3, 4. Artinya itu yang pertama nanti inilah yang ditampilkan, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Lalu jadi kalau misalnya saya tampilkan dia seperti ini. Nah, awalnya dia kosong seperti ini. Lalu kita klik, muncullah dia judul yang pertama. Lalu kita klik lagi muncul yang kedua, kita klik lagi muncul nama yang ini, lalu muncul ini. Lalu kita klik lagi, masuk dia ke slide yang kedua begini. Nah, kita kasih lagi animation pada slide yang kedua. Contoh, ini kita buat save. Lalu ini langsung kita blok saja dia. Kita kasih animasinya misalnya ini. Nah, jadi kalau kita jalankan lagi dia, kita klik. Nah, ini judulnya. Lalu terus ke bawah. Kita klik lagi. Kita klik lagi, masuk ke slide 2, dia masih kosong. Perhatikan. Kalau saya klik, dia muncullah hanya yang di atas ini. Lalu kita klik lagi, muncul dia yang kedua. Nah, begitulah dibuat seterusnya sampai ke slide-nya selesai. Nah, misalnya contoh, kalau kita mau tampil, kita jalankan dia, kita jelaskanlah tentang ini. Materi yang kami bawa itu tentang keamanan data dalam jaringan. Kami ada 2 kelompok. Yang pertama ada nama ini, sedangkan yang kedua adalah ini. Saya akan menjelaskan tentang pengertian keamanan data. Nah, dijelaskanlah ini. Keamanan data dalam jaringan adalah begini, dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Itulah dijelaskan. Lalu, kalau misalnya dia ada seperti ini, ada 5 slide, ya kalian bagi 2 lah menjelaskan. Misalnya di tengah nanti penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama si ini. Nah, lanjutkanlah itu. Kira-kira begitu dia caranya untuk pengerjaan daripada praktiknya. Nah, ketika misalnya kalian mau membuat presentasi yang pertama, presentasi itu dia adalah yang singkat-singkatnya saja dibuat, keterangannya nanti tinggal kalian jelaskan. Artinya ketika kita mau presentasi itu bukan membaca, tapi menjelaskan presentasi itu. Sebenarnya paling bagus dia contoh misalnya bagian ini, hacking ini, nggak usah dibuat keterangannya di sini, cukup misalnya hacking, cracking. Lalu kalian jelaskanlah apa itu hacking, kalian jelaskanlah apa itu cracking. Bisa juga memang kalian buat di sini, tapi nanti ketika menjelaskan jangan dibaca, ini hanya sebagai panduan saja. Jadi jangan nanti ketika misalnya kalian presentasi bahwa apa yang kalian ketik di presentasi ini yang kalian baca, enggak, harus ada penjelasan tambahan dari kata-kata kalian sendiri. Maka harus sungguh-sungguh dikuasai materinya. Jangan hanya membaca. Ketika saya lihat kalian membuat video itu kan ada yang memegang kameranya, lalu ada yang memegang teksnya, ketahuan membaca. Harapan saya karena ini praktik terakhir, lebih bagus kalian buat sungguh-sungguhlah belajar. Kira-kira apa yang mau kalian tambahkan di sana? Itu. Lalu yang berikut, ketika misalnya kalian mau presentasi, pastikan bahwa semua teksnya bisa dibaca oleh peserta. Jangan terlalu kecil tulisannya atau backgroundnya
pemilihan warna backgroundnya terlalu sama dengan jenis tulisannya. Contoh, kalau jenis tulisannya sudah hitam, jangan lagi dipilih warna backgroundnya ini hitam sehingga tidak bisa terbaca. Jadi semua teksnya harus bisa jelas dilihat oleh para yang mengikuti presentasi tersebut. Oke, demikian tentang pembelajaran ini. Kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa Anda bisa Anda tanyakan ke saya, baik melalui WA ataupun melalui Messenger. Demikian, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.